Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Mesara, mahasiswi Universitas Pakuan, jurusan Ilmu Komunikasi, NPM 04411953. Yang terhormat Dr. Andes Nur Ibnudin, IDAT MSI. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang tantangan dan peluang humas di era digital. Di sini ada sedikit definisi. Digital PR merupakan bentuk dari munculnya media baru yang mencakup praktik-praktik yang menggunakan teknologi digital dan komputer. Revolusi industri diibaratkan sebagai pembuka jalan masuknya zaman digitalisasi yang membawa dampak perubahan gaya hidup serta tingkah laku individu maupun sebuah institusi dan organisasi. Hal ini juga membawa dampak terhadap dunia PR yang saat ini sudah mulai memanfaatkan digital sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada publiknya. Di sini ada studi terdahulu tentang tantangan dan peluang humas. Peneliti pertama yang berhasil peneliti ditemukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Janati Rohma pada tahun 2015 yang berjudul Tantangan dan Kesempatan Praktisi PR menghadapi dinamika era digital di Indonesia. Penyelenggara jasa internet Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Komunikasi UI pada tahun 2014 berhasil menemukan 5 karakteristik dari pengguna internet Indonesia, yaitu yang pertama, berdasarkan usia, menurut jenis kelamin, kaitan konten. Berdasarkan usia, mayoritas pengguna internet Indonesia didominasi usia 18 hingga 25 tahun dengan persentase mencapai 49%. Menurut jenis kelamin, pengguna internet Indonesia jenis kelamin perempuan lebih banyak menggunakan internet dibandingkan dengan laki-laki, walau hanya selisih 2% saja, yaitu pengguna wanita 51%, sedangkan pria 49%. Yang ketiga, kaitan konten. Lebih lanjut terkait dengan konten yang paling banyak diakses oleh pengguna. Yang pertama, sosial media mencapai 87,4%, yang kedua, search sebanyak 68,7%, yang ketiga, instant messaging sebanyak 59,9%, yang keempat, mencari berita terkini 59,7%, dan yang terakhir, download dan upload video sebanyak 27,3%. Yang keempat, ada berdasarkan profesi. Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, mayoritas pengguna internet adalah netizen yang sudah bekerja atau wira swasta sebesar 55%, disusul mahasiswa 18%, ibu rumah tangga 16%, pelajar SD, SMP, SMA 5%, dan yang tidak bekerja selama 6%. Yang terakhir ada perangkat akses. Berdasarkan perangkat akses, teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam mengakses internet sudah didominasi oleh telepon seluler, yakni sebesar 85%, sedangkan laptop atau netbook 32%, desktop 14%, dan tablet 13%. Di sini ada studi terdahulu tentang tantangan dan peluang humas. Pada praktiknya, konsep basic platform PR online oleh Jim Bauman ada di website sudah merambah juga di Indonesia. Praktisi PR di Indonesia dituntut untuk paling tidak menguasai kelima basic tools PR online untuk memikat hati pengguna internet di Indonesia. Lalu, PR atau publik relasi adalah praktik mengelola penyebaran informasi antar individu atau organisasi dan masyarakat. Menurut Frank, PR 2004 adalah sebuah bentuk komunikasi yang terencana, baik ke dalam maupun keluar, antara suatu organisasi, perusahaan, dan publik dalam rangka mencapai tujuan spesifik yang berlandaskan saling pengertian. Lalu menurut Scott, fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi atau perusahaan publik yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan perusahaan tersebut. Pada dasarnya, PR online melibatkan kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi media, masyarakat, dan penonton yang hanya terdapat pada internet atau saluran online. Sedangkan PR offline berfokus kepada media cetak, TV, radio, konferensi, atau peristiwa lainnya dalam kehidupan nyata. Di sini ada website. Website yang baik adalah jantung dari setiap perusahaan dan merupakan salah satu alat PR online untuk mencapai kesuksesan. Siaran pers online merupakan fondasi dasar dari PR online yang sering diidentikan dengan siaran pers tradisional.
newsletter online merupakan alat yang hebat untuk setiap PR online agar dapat menjangkau konsumen secara langsung sesuai dengan segmen yang mereka diinginkan. Blog merupakan bagian dasar elemen bagi PR online dan juga termasuk dalam strategi pemasaran. Sosial media, kunci keberhasilan sosial media adalah untuk melakukan percakapan secara langsung melalui dunia maya serta tidak mencoba untuk mendominasi. Banyak perusahaan sekarang menggunakan sosial media untuk membangun jembatan dengan pelanggan utama. Yang pertama ada kantor 24 jam, berbeda dengan PR offline yang biasanya dibatasi di hari jam kerja, maka PR online berlangsung 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Respon cepat. Praktisi PR online menjadi semacam tim reaksi cepat yang siaga merespon order, masukan, keluhan, kritikan, atau apa saja yang disampaikan konsumen, klien, investor, dan publik. Yang terakhir ada interaktif. Interaktif adalah watak dari media online yang mengharuskan praktisi PR berinteraksi mewakili lembaganya dengan publik, konsumen, atau klien. Humas di era digital. Humas adalah profesi terpenting di era industri digital karena humas memiliki peran sebagai jembatan atau media penghubung komunikasi dalam penyampaian pesan. Menurut KBBI, disrupsi adalah hal yang dicabut dari akarnya, artinya bahwa ada pergeseran atau perubahan yang mendasar tentang suatu hal. Humas di era digital ada 3 strategi manajemen. Yang pertama, lapisan korporat atau organisasi secara menyeluruh, lapisan bisnis atau lapisan khusus, dan lapisan fungsional. Strategi manajemen publik PR di era digital ada tahap stakeholder, tahap publik, dan tahap isu. Tahap stakeholder, sebuah perusahaan atau organisasi mempunyai hubungan dengan publiknya bila mana perilaku organisasi tersebut mempunyai pengaruh terhadap stakeholdersnya. Tahap publik, publik terbentuk ketika perusahaan atau organisasi menyadari adanya problem tertentu. Pendapat ini berdasarkan hasil penelitian Gruning. Tahap isu, publik yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya problem atau pengorganisasi dan menciptakan isu. Jadi kesimpulannya, kemajuan teknologi semakin memudahkan hidup manusia. Salah satunya dengan kemunculan internet dan teknologi yang semakin memudahkan konektivitas manusia dan juga penyebaran informasi. Dalam hal PR online merupakan konsep baru dalam dunia PR seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang membentuk masyarakat internet. PR online juga melibatkan kegiatan mesin pencari blog, pencarian berita forum, thread diskusi, jaringan sosial, dan alat komunikasi online lainnya. Terima kasih, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.